Di belakang Jelas, Pak. Ini emang beneran nggak bisa next ternyata. Oh bisa deh. Oke, ini slide baru. Bapak Ibu, ini slide baru yang mulai hari ini nanti setelah kita bawa acara di Bali ini akan di-blast ke nasional. Jadi saya udah bikin slide baru karena saya pengen efektif buat teman-teman presentasi mendekat ke angka closing. Boleh tahu nggak yang di Bali ini yang baru pertama kali datang ke acara, baru pertama kali datang ke ini? Oh lumayan. Terima kasih untuk datang di keluarga AFC. Saya akan presentasi apa yang tadi dibawain. Jadi teman-teman tadi udah dengar acara dokter adalah stem cell therapy. Nah kita hadir Subarasi Utsukushi sebagai alternatifnya. Oke gitu ya teman-teman. Karena proses stem cell selalu disuntik. Dan saya pribadi udah lakukan proses stem cell yang tadi Bapak Ibu lihat itu. Itu makanya saya tahu angkanya 600 juta. Saya sendiri udah disuntik. Karena kami AFC lagi bangun klinik stem cell pertama internasional di Bandung nanti. Dan kalian akan bisa refer orang ke sana juga get the bonus gitu loh. Jadi tenang aja. Saya akan jelasin produk pertama alternatif dari stem cell itu sendiri yaitu Subarasi ya. Oh. Tunggu. Nah teman-teman Subarasi itu Anda bisa lihat di sebelah kiri nih. Produknya inspirasinya dari mana sih? Jadi ikan salmon Bapak Ibu. Ikan salmon itu kalau bertelur dia akan mati. Pasti mati. Jadi ikan salmon tuh hidup di air laut tapi bertelurnya di air tawar. Nah waktu dia mati, ikan salmon ini dia akan jadi jaset itu dia akan kasih gizi-gizi itu. Karena ikan salmon itu bawa mineral dari laut. Makanya di Jepang teman-teman ikan salmon itu dikenal sebagai ikan dewa. Karena Jepang itu tidak mengenal agama, Shinto ya agamanya. Jadi dia tuh setiap ikan salmon mati itu pasti subur wilayah itu. Pasti, karena dia bawa mineral dari laut. Nah semua itu nanti diserap oleh selaput telurnya, ikan salmon, untuk menetas. Nah selaput telur ini yang nyerap semua gizi-gizi mineral ini semua, itulah Subarasi. Inspirasinya. Jadi produk ini bukan telurnya, bukan dagingnya. Jadi Anda nggak bisa ngomong kayak, Pak ini ada salmon nih import liar, harganya cuma segini. Emang bukan dagingnya. Satu ikan salmon dari plasentanya semua akan jadi cuma kurang lebih 10 saset kalian yang minum hari ini. Itu sebabnya produk Subarasi sebenarnya tidak didesain untuk 270 juta penduduk. Nggak akan bisa. Jadi kita nih yang bisa minum sampai hari ini sangat diberkati karena produk ini nggak bisa semua orang minum juga. Ini loh kelangkaannya. Nah ini Subarasi. Nah Subarasi itu teman-teman adalah produk terbaru kita. Jadi AFC ini setiap 2 tahun pasti upgrade produk. Pasti. Kenapa? Karena kami belajar dari dunia network marketing. Rata-rata sebuah perusahaan mana produknya nggak di-upgrade. Masih jual itu aja ngerti ya. Kami SOP 100 jual. Oh, makasih Mas Gin, selek dikit tadi. Nah jadi ini pentingnya, jadi Subarasi itu di-upgrade. Ini salmon over peptide, yang tengah sarden peptide, yang di kanan fruit flow namanya. Fruit flow itu bukan dari tomat. Jadi kalau teman-teman potong tomat, ada bijinya kan. Nah di biji itu ada gelnya. Bener gak sih lendir-lendirnya? Fruit flow tuh lendirnya. Bukan tomatnya, bukan bijinya. Nah produk ini digabung. Jadilah Subarasi. Nah ini, jadi pertama kali perusahaan Jepang ini, AFC ini umurnya kurang lebih 300 tahun lebih. Go public 53 tahun. Masuk ke Indonesia 4 tahun. Nah produk ini, waktu dia mau gabungin, butuh kerjasama sama profesor di sebelah kiri ini. Dia udah bawain acara di seminar di AFC, pernah ya? Nah dialah yang menggabungkan. Ini adalah sejarah di AFC, karena untuk pertama kali AFC bekerjasama sama profesor di luar Jepang. Kalau teman-teman tahu, Jepang itu sangat close, sangat private. Kenapa Eto Tadashi pernah datang nih, ini penemunya salmon over peptide, pernah datang ke Indonesia, itu adalah sejarah juga, karena ilmuwan di Jepang basically nggak boleh keluar dari Jepang. Jadi Jepang itu sangat private. Nah inilah produk ini, Subarasi yang tercipta. Ini penghargaannya saya nggak bacain, karena waktu, nah menghasilkan paten. Ini nomor 1. Regenerasi efek, lancarin pembuluh darah, anti darah tinggi, sama
pencegah agregasi trombosit. Itu yang tadi. Jadi kita kenapa klaim sebagai alternatifnya. Stem cell hanya bisa disuntik, nggak akan bisa dalam bentuk apapun. Saya udah ketemu, saya disuntik ingredientnya plasenta dari Jerman langsung, sama Prof. Olaf juga, kemarin juga datang ke Indonesia. So saya tahu betul stem cell itu apa, saya juga udah ketemu mereka, saya juga udah disuntik, udah diterapi, so saya tahu. Jadi kita hadir sebagai alternatifnya. 600 juta sekali suntik. Di pantat, persis kayak tadi. Saya ada videonya, cuma nggak mungkin video saya di situ. Nanti pantat gue udah kelihatan semua. Wah, ini pantatnya Niko nih. Jadi saya rahasiakan pantat saya, jadi saya pakai video yang lain. Oke, kita juga udah Food Flow ini sendiri udah mulai dapat penghargaan di BPOM, BPOM-nya Eropa namanya EFSA ya. Jadi produk kita dapat penghargaan juga di Eropa. Kenapa sih produk ini mulai ke Eropa teman-teman? Karena di Jepang bukan miskin reward-rewardan gini nggak ada. Jepang itu ya negara mungkin, saya nggak tahu sini ada orang Jepang apa enggak, tapi Jepang itu kaku banget deh orangnya. Jadi kami mulai ke Eropa semua. Bawa Profesor Olaf, semua penghargaan kami juga dari Eropa semua. Kenapa? Karena di Eropa mereka ada ajang-ajang kayak ginian lah. Kalau di Jepang nggak ada. Udah bikin, udah uji klinis, udah paten, udah. Nah makanya kami ke Eropa untuk dapat penghargaan-penghargaannya. Ini Subarasi. Nah ini juga saya disclaimer dulu, jadi ini adalah testimoni yang tentunya nggak setiap orang minum hasilnya bakal sama, kecepatannya bakal sama, atau efeknya mungkin berbeda-beda. Saya udah disclaimer ya, inilah Subarasi, jadi regenerasi sel lahirnya di sini. Bukan menyembuhkan diabetes, tadi Dr. Luigi udah jelasin, kami nggak pernah klaim apapun dalam menyembuhkan, ini adalah hanya efek dari regenerasi sel yang kita bisa lihat. Ini banyak banget, ini saya kemarin di Lombok, ini rata-rata testimoni Lombok semua, Anda bisa lihat ya, kaki yang setengah hitam, busuk, itu kalau di dunia medis hari ini udah pasti dipotong. Ini kembali semua. Ini emang agak sensitif sih ininya. Emang ngeri, saya makanya cepet-cepetin aja. Maka itu sebabnya tidak ada makanan di meja Anda. Gitu ya, udah ngerti ya sekarang ya. Oke, ini Utsukushi. Jadi penjelasan saya agak ngebut karena kita mulainya agak telat tadi, mohon maaf semuanya. Jadi saya agak ngebut, ini adalah Utsukushi. Jadi tadi Subarasi, regenerasi sel. Testimoni kami selama 4 tahun ini teman-teman, rata-rata kami jantung, stroke, diabetes adalah testimoni 3 tertinggi kami. Itu beneran tertinggi. Saya rasa luka-luka kayak gini masih kalian punya sendiri masing-masing yang lebih banyak lagi. Sekarang saya masuk ke Utsukushi. Aduh, sorry. Nah, Utsukushi ini saya waktu bikin slide baru ini saya mulai sadar bahwa ternyata Utsukushi ini selama ini yang kami branding adalah salmon DNA-nya. Tapi ternyata testimoni yang lain dan patennya diklaim kebanyakan dari fucoidan. Jadi saya akan jelasin, kalau tadi Subarasi adalah salmon ovary peptide, sarden peptide sama food flow, kalau ini rata-rata ada probiotik salmon spermanya, ikan jantannya punya sperma, sama yang paling penting sebenarnya Takara kombu fucoidan yang tengah. Jadi teman-teman kalau di Jepang setiap orang kena kanker wajib mereka wajib konsumsi namanya Takara kombu fucoidan. Wajib. Kenapa? Karena Takara kombu fucoidan, Nah ini. Jadi teman-teman Takara kombu fucoidan itu meningkatkan NK cell untuk bikin dia lebih aktif. Nah itu patennya anti tumor nanti saya jelasin adalah dari NK cell itu sendiri. Itu sebabnya slide baru ini saya mulai ngangkat NK cell. Karena kemarin kami mulai bahas cuma salmon sperma. Nah inilah NK cell kerjanya. Jadi teman-teman, Tuhan tuh desain tubuh kita dari awal udah ajaib. Dia punya semua antinya gitu loh. Gitu ya teman-teman ya. Nah jadi ada namanya NK cell nih, barisan tentaranya tubuh kita yang secara alami kerjanya memang membasmi bibit-bibit kanker, tumor, atau patogen-patogen yang merusak. NK cell ini kerjanya kayak gitu, dari awal. Nah inilah NK cell, sifat alaminya. Jurnalnya teman-teman sekarang NK cell di jurnal udah banyak banget. Natural kill cell, fight cancer without collateral damage, NK cell, anti-cancer terapi. Jadi udah mulai dibahas sekarang. Nah inilah produk kita sebenarnya memicu NK cell-nya itu sendiri. Sorry.
Nah ini jurnal-jurnalnya udah banyak banget tentang NK cell. Anda bisa Google juga kok, ini gampang banget ditemuin. Nah ini Prof. Olafnya, jadi kita bawain. Kenapa saya mulai peka bahas NK cell? Semenjak Prof. Olaf kita bawa ke Indonesia dan dia mulai presentasi tentang Utsukushi itu sendiri. Disitulah saya baru sadar bahwa, oh salah lah saya. Jadi Prof. Olaf teman-teman dia adalah Presiden ZEIN, Asosiasi Dokter di Eropa yang terbesar. Dia sekarang aktif di klinik di Swiss dan di Jerman, kemarin dia di Indonesia bawain tentang Utsukushi. Dia sendiri pribadi, ini statement yang saya ambil dari dia, tim penelitian menyebutkan Utsukushi adalah produk yang ajaib. Itu dari dia tuh, bukan dari saya. Dia datang ke Indonesia, dia bawain Utsukushi. Dari situlah kami manajemen mulai tambah terbuka. Kenapa? Karena kalau peneliti di Eropa, teman-teman, kalau saya punya data uji klinis setumpuk. Dulu kalau kalian ikut AFC, dulu slide-nya uji klinisnya banyak. Sekarang saya udah ilangin semua, cuma paten. Dulu kami kasih ke dia, untuk dia presentasi Utsukushi. Lalu dia jawab saya nggak mau terima itu. Biar saya melakukan penelitiannya sendiri. Dari situlah saya tahu bahwa ternyata membahas takar kombu atau NK cell jauh lebih baik mestinya. Dari situlah nah ini dia bawa, Prof. Olaf datang ke Indonesia bawain Utsukushi. Oke lanjut. Nah Utsukushi sendiri mulai ada patennya. Nomor 1, anti-tumor. Nomor 2, immune activating effect. Nomor 3, untuk hepatitis C. Inilah Utsukushi basicnya. Jadi patennya subarasi regenerasi sel, dia arahnya alternatif dari terapi stem cell itu sendiri. Kalau Utsukushi, NK cell-nya dari anti-tumornya. Maka testimoni yang lahir dalam Utsukushi biasanya semua sifatnya banyak ke benjolan-benjolan yang tidak indah ini. Saya bersyukur saya di sini nggak bisa lihat slide. Jadi kalian yang puas-puas lihat slide. Jadi banyak banget nih, berat badan, probiotik. Kalau ini lihat, ini yang paling ngeri nih, anak kecil ini yang matanya kalau teman-teman lihat udah keluar ya. Karena tumor, ini juga anak kecil. Jadi kita banyak banget arahnya ke sana. Lagi-lagi saya ulangi bahwa testimoni kita, disclaimer, nggak mungkin terjadi ke setiap semua orang sama dengan efek yang sama. Nah kalau Sensei Suru teman-teman adalah produk di kita kecantikan. Sensei Suru teman-teman adalah gabungannya gampang. Subarasi ditambah Utsukushi jadi serum Utsukushi. Serum Sensei Suru. Udah jelasinnya selalu gitu deh. Ini ada patennya juga teman-teman, cuma ini bahannya, sorry. Yang paling kita bisa di sini ingredientnya, IGF-nya menang Nobel, ingredientnya menang Nobel untuk regenerasi sel kulit. Cuma karena saya laki-laki, saya nggak terlalu jelasin. Dan waktu, jadi Sensei Suru. Nah ini testimoninya. Ini juga kita menang penghargaan paling tinggi di Eropa. Mengalahkan berapa sih? Dari 58 produk di negara yang terbaik di serum. Nah lihat deh. Serumnya lihat, testimoninya oke wajah. Tapi ada yang kepalanya botak, ada yang tangannya. Jadi karena ini serumnya serum regenerasi. Itu yang teman-teman tahu. Saya jujur aja memang baca banyak uji klinis. Saya serum ini lebih tepat untuk 35 tahun ke atas malah. Karena ibu-ibu atau bapak-bapak mulai genit-genitnya kan juga di situ ya, puber kedua ya. Nggak keriput lah, flek lah, botak lah mulai datang di situ kan. Ini bukan serum jerawat ya. Nah semua produk kami teman-teman aman nggak? Aman banget. Semua sertifikat yang dibutuhkan diklaim kami ada. Sertifikat bebas hormon, organic free cells, radiasi nuklir. Produk kita juga terdaftar di FDA Amerika, kita baru approve bulan lalu. Kita udah dapat di FDA, kita udah masuk MIMS, masuk BPOM, kita juga ini yang di tengah nih. Kementerian Kesehatan Jepang, kita juga udah halal ya. Mudah-mudahan 2 bulan, 3 bulan lagi MUI halal juga udah dapat. Ini halal Jepang, ini MUI. Kenapa? Karena Jepang udah open. Selama ini Jepang tutup, kita nggak bisa bikin MUI halal. Karena syaratnya bawa tim MUI ke sini ke sana. Ini 2 bulan lagi mudah-mudahan udah terbit juga. Nah, siapa yang bikin produk ini semua? Nah, kalau di slide baru tuh dibalik penjelasannya. Yang buat nih perusahaan farmasi AFC sendiri. Asayama Family Club. Anda bayangin gak sih teman-teman? Biasanya perusahaan Jepang, gak ada yang namanya Family Club, gak ada. Ya dong,
Biasa Honda, Toyota. Tapi kalau AFC bisa dibuat namanya, buat nama MLM, bayangin deh. Asayama Family Club. Jadi Tuhan udah desain AFC buat jadi MLM di Indonesia, emang udah digarisin. Family Club nggak ada loh. Biasa kan Toyota, Honda, Mitsubishi. Kan dia bisa aja namanya Asayama kan. Kalau kita jadi Asayama Family Club. Itulah dasarnya sekarang kita ngumpul nih. Nah kita adalah perusahaan Jepang berdiri tahun 1669. Perusahaan kita tua banget teman-teman. Kalau di Jepang AFC itu gede banget. Anda bayangin AFC di Indonesia ya. MLM. Itu kami di Jepang luas banget. Kami ada farmasi store-nya, ada stasiun TV-nya, ada leading. Ada Honzonit dari tahun 1831. Kami juga punya Onyx. Onyx itu kayak lab teman-teman. Di Jepang lab khusus untuk semua kayak penelitian-penelitian. Ini AFC. Kami juga AFC ternyata tahun lalu beli mall di Jepang. Jadi Saika Depot Store. Jangan tanya poin random kalian bisa belanja di sini apa enggak ya. Please, nggak bisa. Oke, kita baru beli nih mall di Jepang. 2 kita beli AFC. Astaga. Kita nih go public listing di Tokyo Stock Exchange, Anda bisa cek. Nah ini teman-teman, AFC ini masuk ke Indonesia tahun 2018. Kenapa sih masuk di Indonesia secara MLM? Jadi teman-teman AFC ini di Jepang bukan MLM sama sekali. Di beberapa negara bukan MLM sama sekali. Masuk ke Indonesia jadi MLM. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman. AFC dengan nggak pernah masuk MLM lalu di Indonesia masuk MLM. Lebih baik jadi MLM apa enggak? Lebih baik nggak? Anda bayangin nggak tadi yang kami jelasin, produknya, perusahaannya. Kami masuk ke Indonesia secara nggak MLM, bisa-bisa aja dong. Masuk ke Kalbe kayak gabung sama Kimia Farma, Guardian kayak bisa dong. Terus kalau andai kata kami pilih cara itu, kami yakin produk kami tetap laku. Percaya nggak? Tapi justru kenapa harus jadi MLM? Karena bukan saya aja nanti. Ketika jadi network company, bukan kami aja yang ngerasain manajemen. Tapi mulai berbagi sama kalian. Itu sebabnya AFC harus jadi MLM. Makanya saya heran kalau kita datang presentasi, ini MLM ya. Sayang banget. Pertanyaan itu sayang banget. Kecuali kami MLM company. Kami bukan MLM company. Kami baik-baik saja jual tanpa MLM, kami bisa-bisa aja. Tapi kenapa harus jadi MLM? Karena rezeki itu berbagi jadinya. Lebih luas, lebih kuat. Oke. Kami ada AFC Care kemarin. Kemarin kita, ini mesti saya update ya fotonya. Karena kemarin kita baru buka diresmiin Puskesmas Pembantu Health Center, AFC Health Center di Lombok. Dibuka langsung sama Menteri Kesehatannya. Itu yang jadi pertanyaannya. Pak, Bapak buka puskesmas, Menteri Kesehatan yang buka. Kami buka rumah sakit, nggak ada menteri-menterinya katanya datang. Itu yang bikin beda kan. Itu loh, lihat deh. Mudah-mudahan klinik kita nanti bisa di opening sama presiden ya. Tahun depan mudah-mudahan klinik kita jadi, datang. Nah di best selling produk dari 87 yang listing di asosiasi MLM, kita nomor 1 tahun 2020. Tahun 2022, karena acaranya tiap 2 tahun, kita menang Member Growth of the Year. Jadi kita pertumbuhan member terbesar dalam asosiasi MLM, kita yang terbesar. Sama Product of the Year lagi kita menang dari listing semua MLM. Di Singapura itu sendiri juga kita oke ternyata, jualan juga. Nah ini kenapa kita harus jadi MLM? Ternyata AFC 53 tahun di 8 negara. Ternyata penjualan terkuatnya harus jadi MLM. Karena kita top 1 sales. Itu loh sebabnya harus MLM loh. Ya enggak sih? Ini klikernya juga harus minum Subarasi kayaknya. Nah kita juga 3 tahun ini menang rekor muri. Tapi yang saya paling suka rekor muri yang terakhir aja. Kami teman-teman dunia MLM di Indonesia itu sendiri lebih dari 30 tahun. Lebih dari 30 tahun. Dan kami memecahkan rekor muri sebagai perusahaan penjualan langsung dengan pembayaran bonus terbanyak. 1 hari kami bayar 132M 1 hari. Jadi bukan kami mau kasih tahu apa teman-teman. Orang bilang oke, AFC is a good MLM.
Kenapa kami masih roadshow? Kenapa kami selalu bikin acara? Kenapa kami selalu support? Teman-teman kalau orang tanya saya ya, kami nggak mau omset besar. Saya pribadi, kalau Bushido saya tentu mau omset yang besar. Saya mau AFC jadi MLM nomor 1. Itu loh. Kalau omset, alhamdulillah, kalau dibilang bersyukur pasti bersyukur. Tapi masalahnya ini saya nggak akan berhenti sampai AFC nomor 1. Benar-benar harus nomor 1. Ngerti ya teman-teman ya? Beda. Kami visinya luas banget. Kami mau nomor 1, bukan mau gede-gedean MLM. Saya mau semua suatu hari MLM itu bukan Amway, Herbalife lagi yang disebut AFC. Itu makanya kami nggak akan berhenti. Saya 4 tahun sama Dr. Luigi. Roadshow dari tempat ke tempat, kosong nggak ada acara. Benar-benar ini, walaupun kami udah sebesar ini, kami 4 tahun baru 1,2 juta orang. Nggak akan berhenti sampai kami nomor 1 dulu. Itu visinya. Makanya kami MLM sekarang bangun kemarin Puskesmas, kami sekarang kalian tahu 20% redem kalian bisa kerjasama sama XS1. Kalian bisa nonton bioskop langsung dari redem kalian aja. Mungkin kami kali network company pertama yang kerjasama sama XS1. Dan XS1 teman-teman itu cuma baru skala pertamanya, ya nggak sih? Masih banyak kerjasama sama yang lain loh kita. Tadi beli kopi udah pakai auto wallet. Nah itulah teman-teman, kami baru 5 tahun. Kasih kesempatan kami nanti kalau udah 10 tahun, 15 tahun, baru kalian lihat kami udah ngapain. Ini belum apa-apa lah. Hari ini kami masih fokus dalam perekrutan, pembinaan. Nanti kalau kalian udah lihat kami dalam pengembangan, baru Anda tahu bahwa oh udah terlambat itu. Kalian bayangin dunia network company, 30 tahun lebih. Yang terdaftar di asosiasi, cuma 8 juta member. Kami masuk 4 tahun, 1,2-nya udah punya kita. Itu loh, tenang aja, pelan-pelan. Oke? Aduh. Iya, nah ini teman-teman, saya izin kalian nonton video ini. Ini adalah cara kami menghargai Anda. Jadi kami di AFC, Asayama Family Club. Kami kalau kalian udah kenal Pak Ernest, Pak Mike, atau saya pribadi, kami nggak pernah ngebos. Kami adalah selalu teman seperjuangan Anda. Siapa aja bisa minta WA, kalian bisa WA kapan aja. Di kami nggak ada tuh, wah harus ini, harus itu, nggak ada. Nah kalian harus nonton acara ini buat kalian tahu bagaimana kami menghargai perjuangan Anda. Gitu ya teman-teman, izin sekalian di play. Ini benar-benar clicker bagus. Anda nonton dulu ya. Bapak Ibu, malam ini saya cuma mau bilang bahwa AFC di Indonesia itu adalah untuk family. To do is just dream again and start doing it again, teman-teman.
sampai sukses ada di panggung ini. Maka lihat saya bisa bikin kalian juga ada di sini. Kita pasti bisa, kita pasti sukses. Nah ini loh acara AFC kita loh. So gak ada apa-apanya, ini baru mulai banget teman-teman. Produk baru Subarasi, Utsukushi. Kami juga lagi desain marketing plan untuk entry level AFC 800.000 ke bawah. Kenapa? Karena kami udah masuk dari Aceh sampai Papua, kami udah ada stokisnya semua. Kami udah cepet semua, sekarang saatnya masuk ke menengah bawah untuk ikut masuk ke dunia AFC kita. Dengan entry level 800.000. Nah, saya akan izin presentasi marketing plan dikit aja. Waktu udah nggak banyak, soalnya biar celebration. Nah, teman-teman lihat deh bisnis ini. Ada KFC, McDonald, Alfamart, Indomaret. Saya mau tanya sama teman-teman, kira-kira bisnis franchise Indomaret berapa harganya? Nah, salah. Jawabannya 1M. Sekarang Indomaret 1M. Beneran. Kalau Indomaret aja 1M, udah kita nggak usah bahas KFC, McD lagi dong. Betul ya? Nggak, biar teman-teman tahu. Oh, kenapa sih harus bisnis? Saya tahu Bali. Oh, saya tahu kalian gayanya gimana. Kemarin pandemi, semua ada di AFC. Sekarang pandemi udah membaik, balik lagi ke jalan masing-masing. Itu yang saya saya mau kasih tahu sama teman-teman. Sebenarnya konsepnya salah loh. Kenapa? Karena ingat, kalian dulu datang ke sini mau ngapain? Ada yang tahu nggak kenapa orang datang ke MLM? Wah, boleh. Boleh lah. Kenapa orang datang ke MLM teman-teman? Rata-rata yang datang, kayak Dr. Luigi, Dr. Yude, Ko Adrian. Kita nih dulu nggak puas di tempat lama itu. Itu loh yang tahu. Kita nggak puas, makanya kita datang ke dunia ini. Teman-teman, bisnis konvensional ini udah 3.000 tahun yang lalu udah ada dagang. Betul gak sih? Udah ada kok bisnis model seperti ini, dagang. Masalahnya adalah kita nggak ada modalnya, pengetahuannya, keahliannya. Betul nggak? Itu loh masalahnya loh. Ada sistem franchise mulai lahir. Nggak usah ada keahlian, kemampuan, tinggal beli brandnya. Oke, kalau ada duitnya. Tapi kalau nggak ada duitnya, kita datang ke sini. Andai kata kalian di sini, nggak perform, nggak apa, balik lagi ke sana. Balik lagi posisinya. Kalau kalian puas sebagai tour leader, jangan pernah masuk ke dunia ini. Silakan masuk ke tour leader, silakan. Tapi kalau kalian udah tour leader, tapi nggak puas. Oh, saya udah 12 tahun jadi tour leader, Pak. Sekarang saya nggak puas. Saya masuk ke sini, saya pengen ubah itu. Saya nggak mau jadi tour leader lagi. Tempat ini tempatnya. Salah sebenarnya gitu loh. Karena kalian akan balik lagi ke tempat sana. Dan akan mengeluh hal yang sama. Makanya saya selalu bilang, gaji karyawan adalah uang sogokan untuk lupain impian kalian semua. Itu loh masalahnya loh. Beneran. Kalian datang ke sini, nanti saya jelasin konsepnya. Ini bisnis franchise. Ini bisnis nih, janji jiwa 100 juta, 200 juta kali. Terus kenapa sih kami? Nih lihat nih. Saya bisnis kami modalnya 3,3 juta. Sekarang saya mau tanya, ini kan kita ada di SGCC, betul ya? Ini punya AFC semua teman-teman. Saya kasih tau rahasianya ya. Di sini ada Hotel Haris, betul ya? Jadi hotel itu aja yang kami nggak beli, yang lainnya kami beli. Tahu nggak kenapa? Saya kasih dengar Anda. Ini hotel contoh, kira-kira kalau saya beli tanah, bangun, isi kamar semua, kamar mandi semua, lobby, desain, 10M cukup nggak? 50? Anggap 50M cukup, anggap, oke ya. Saya nginep di Haris 1 malam, berapa Jenny di Haris? 450.000. Lihat ya, nggak Anda lihat ya, bisnis Hotel Haris, katakan yang 50M kan nggak cukup juga, saya bilang cukup deh 50M. Oke, kalian punya duit 50M beli tanah bangun semua, 50M. Hotel ini jual 1 kamar 450.000. Sekarang kalian lihat nih rugi saya. 3,3 juta. Saya cari orang yang modal, saya 3,3 juta. Saya cari orang yang bergabung jadi partner saya. Rugi juga 3,3 juta. Saya dapat 300.000. Modal 3,3 juta, bersih 300.000. Modal 50M. Tadi, 1 kamar 450.000, dia tidak akan untung 300.000. Itu sebabnya kami AFC, hotelnya nggak minat. Bahwa ternyata bisnis kami, AFC, rubinya aja masih lebih untung dari hotel itu. Itulah masalahnya loh. Sekarang saya balik lagi ke franchise ini, yang kalian bilang lebih mahal. Nah, KFC, anggap 15M. Oke,
Dia cari satu pembeli. Sebelanja-belanjanya kalian beli ayam, tidak akan untung satu pembeli 300.000. Itu loh bisnis kita teman-teman. Ngerti ya konsep bisnis kita? Ini loh makanya kami nggak beli Hotel Haris, kami juga nggak akan bangun KFC jadi AFC. Karena bisnis kami lebih untung, nggak usah bikin diamondnya. Diamond ketemu ruby, 550.000. Nggak enak nanti saya bahas Hotel Mulia, kenapa saya nggak beli kan? Karena masih untung bisnis, kalian modal 20 juta, masih lebih untung daripada Hotel Mulia jual satu pembeli, satu kamar. Itu biar teman-teman tahu kenapa kekuatan marketing plan kita baik. Lalu pertanyaannya, lihat lagi. Hotel Haris, 1 bulan, nggak ada yang nginep, nggak ada pembeli, kira-kira rugi nggak? Dokter Yudi udah bilang, 1M ruginya, operasionalnya, semuanya. Kalian di AFC, modal 3,3 juta itu. Nggak ada yang beli 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun. Tidak sepeser duit pun kalian keluarin buat AFC kami. Serius? Nah konsep marketing plan seperti ini, inilah mulai jadi konsep baru kita untuk jelasin ke semua orang. Karena ternyata kalau kita jelasin panjang kali lebar kali tinggi, udah nggak paham juga, nggak closing juga. Sekarang kita kasih jelasin potensinya bahwa bisnis kami 3,3 juta. Jauh lebih baik dari bisnis puluhan miliar itu sendiri. Dan andai kata kalian invest sama kami, 3,3 juta itu. Teman-teman, nggak ada ruginya, nggak ada pembeli, nggak rugi sama perak. Kalau ada yang wajib beli, nah lihat nih bisnis kami nih. Lihat, gratis biayanya, nggak ada target, nggak ada tutup poin, nggak ada. Member selamanya, makanya saya sedih kalau denger ya. Ada member saya bilang gini, Pak, saya kayak udah gak jalanin AFC lagi deh, saya udah capek, kata dia gitu ya. Kenapa harus berhenti? Gak ada target apa-apa kok. Kalian gak bisa jadi bisnis utama, jadiin bisnis kedua. Gak bisa jadi kedua, jadiin yang ketiga. Bisnis ini sesantai itu loh, kecuali dari Anda ngotot. Pak, saya tour leader di Bali, 15 tahun. Ini ada nih, saya udah dulu main event nganter-nganter. Hari ini saya masuk AFC tau gak kenapa? Karena saya udah gak mau lagi jadi tour leader. Saya mau di sini. Oh berubahlah itu. Itulah yang kita support mati-matian. Teman-teman ingat loh, kenapa Anda datang ke AFC itu jauh lebih penting. Kalau kalian puas sama kerjaan kalian di sana, gak usah masuk di sini. Tapi kalau kalian gak puas, tapi kalian bekerja. Tapi Pak, hasilnya cuma segini. Ini tempatnya Pak. Ini tempatnya beneran. Kalau gak ada modalnya, jangan tolak dulu kesempatan ini. Kami juga udah siapin gimana cara kalian bisa join gratis. Modal tuh gak pernah jadi masalah. Tekad yang jadi masalah. Ngerti ya teman-teman ya? Banyak deh kita ya, ada modalnya, tekadnya gak ada. Percuma. Kalau di kami cuma butuh tekadnya. Mau gak teman-teman? Coba sekali lagi. Kalian kira Bali akan membaik ekonominya? Nggak akan membaik. Ini pas Juni liburan, 2 tahun orang gak kemana-mana, gak tahan ke Bali. Lihat saya deh, semua bisnis lagi hancur. Lihat aja kripto, saham, semua lagi roket ke bawah. Dan akan lebih ganas lagi tahun depan. Serius. Makanya teman-teman jangan tunggu kepepet dulu mulai. Kalian cuma invest 3 juta. Nggak akan rugi apa-apa. Bedanya 3 juta itu sangat murah. Kenapa? Karena Anda beli bukan produknya aja. Supportnya, leadernya. Mereka mikirin gimana kalian bisa sukses di bisnis ini. Setuju nggak? Hanya model bisnis seperti ini. Ketika Anda masuk, kami mikirin gimana ya dia bisa jalan. Betul gak sih? Ini kalian leader, waktu rekrut orang, di otak kita apa sih? Gimana sih dia bisa jalan? Gimana sih dia bisa sukses? Coba kalau Anda bisnis KFC yang tadi. Saya buka ayam Texas Chicken di sebelah. Gak mungkin kalian doain saya, gak mungkin. Ya dong? Kirim tali pocong, kirim santet, ya kan? Jelek-jelekin ayam sebelah. Wah ya minyaknya, minyak bekas tuh. Kalau saya minyak baru, bisa gitu loh. Hanya model seperti ini yang saling support. Itulah yang teman-teman tahu kenapa kalian harus bergabung sama kami. Kami nawarin beda gitu loh. Nah, lihat deh. Mulai 23 Juni. Ini tanggal berapa ya? 25. 26. Yang tadi 3 juta harus beli 2 box. Jadi cuma 1 box aja udah member. Oke gak sih? Jadi 3 juta yang rasa Haris tadi jadi 1 juta aja. Kita ini orang MLM, Bapak Ibu lihat saya. Kalian kenapa Anda harus main MLM? Saya kasih tahu ya. Allah
ciptain satu-satunya bangsa yang untuk cocok main MLM orang Indonesia. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Nasi ayam apa yang paling enak di Bali? Boke, ada yang selain boke di sini? Kedawetan, Mardani. Oke ya, Anda dibayar sama dia. Kita ini orang Indonesia selalu rekomen apapun. Yang baik kek, yang gak baik kek. Selalu kita rekomen apapun. Anda tahu ada perusahaan MLM Amerika ya, di luar sana. Di dunia dia udah internasional. Omsetnya 50% dari Indonesia semua. Maka seluruh MLM di dunia akan datang ke Indonesia. Mau Cina, Amerika, Jepang, Korea. Kenapa? Karena bangsa satu-satunya MLM kita. Silaturahmi berkumpul. Nah, kita tuh gosipin orang. Kita. Ya kan? Rekomendasi. Bisa berantem loh saya sama Anda loh. Enggak, nasi ayam ini lebih enak. Enggak, enakan ini. Sama-sama gak punya. Kita ini orang bangsa yang diciptakan memang MLM banget. Suka berkumpul, bahas-bahas yang gak penting. Oh bule gak mungkin kayak kita Pak. Duduk, gosip, gibas panjang. Oh gak mungkin terjadi. Kita aja yang kayak gitu. Kita ini satu-satu. Maka teman-teman, kalau seluruh dunia MLM datang ke sini. Buka pasar di sini. Kita orang di sini gak main MLM itu paling salah. Beneran loh. Itu sebabnya AFC berpuluh-puluh tahun dia retail. Jadi network company di Indonesia langsung top sales nomor 1. Dan ini gak ada apa-apanya. Kami baru 4 tahun men, gila. Baru 4 tahun. Nah kita lagi baru buka trip teman-teman ke Eropa, Barat, Prancis, Italia, Swiss, Belanda. Oke gak sih itu? Nanti saya ajarin cara tripnya di by video. Setengahnya juga kalau kalian sponsor 16 orang, oke, bukan diamond loh, 16 orang. Ada promo Ruby lagi. Kalian dapat Eropa Barat. Achieve. Ditutup 1 September. Tapi mudah-mudahan di-extend. Amin. Kalau nggak achieve 16 cuma 8 orang, kalian dapat tiket cruise. Gratis Pak, nggak keluar duit sama sekali lagi. Bawa koper aja. Nah cara achieve-nya saya akan setel video, mudah-mudahan saya pengen di Bali achieve. Kenapa? Karena teman-teman tahu di bisnis ini sulit banget. Kenapa sulit? Bukan sulit lah. Kalian biasa nggak pernah bisnis, jadi bisnis pertama kali. Kalian biasa nggak pernah ditolak langsung, jadi ditolak langsung. Bisnis ini susahnya kayak gitu. Oke? Modalnya kecil Pak, udah pasti sulitnya tinggi. Udah pasti logikanya gitu ya. Modal kecil, sulitnya tinggi. Modal besar, sulitnya nggak tinggi. Udah pastilah kayak gitu. Kalian rekrut 16 orang. Saya mau tanya sama teman-teman. Saya mau tanya ya, ketika Anda achieve Eropa, upload foto di Menara Eiffel, di Italia di Colosseum, di Swiss di Pegunungan Alpen, oke? Terus di Belanda, ya di kincir-kincir angin itulah. Kalian foto, kira-kira waktu kalian pulang, dicari gak? Nggak, saya mau nanya nih, yang lecehin kalian, yang kecilin kalian, yang tolak kalian, kira-kira waktu kalian upload tuh foto pulang, dicari gak sih? Kira-kira perjuangannya lebih mudah gak? Nah teman-teman, itulah pentingnya achieve trip. Bukan masalah, gue Eropa kayak gak ngejar, saya cuma mau bantu downline aja. Udahlah, jangan ngomong-ngomong gitu sama saya lah. Ngerti ya? Itu gak ada, itu bullshit. Bahasa halusnya bullshit. Gak ada, kalian harus achieve trip ini. Bagi saya rank yang udah tutup nanti 25 September itu jauh lebih gak penting dibanding kalian harus achieve trip ini. Karena trip ini waktu kalian berangkat, perjuangan kalian lebih mudah ke depannya. Itu sebabnya harus berangkat. Ngerti ya teman-teman ya? Kalian ke Eropa tiba-tiba, ceritanya kalian karyawan nih, bos izin 14 hari, saya pengen ke Eropa, Menara Eiffel gratis. Izin ya bos. Bos juga bisa join loh kayak gitu lah. Orang-orang yang ngelewein, yang ngecilin, yang anggap kalian bisnis ini bisnis gak jelas, mulai jadi jelas. Itulah kenapa harus achieve trip ini 16 orang. Dapat 1 trip, gak dapat 16 cuma 8, dapat di cruise. Kalian yang orang Bali kan suka jadi itu tuh tour leader ya. Sekali-sekali kalian dah yang pergi, diturin leader deh. Jangan kalian jadi tour leader mulu lah, itulah cita-cita paling bagus.
Saya ada member yang dari Makassar, dia adalah kerja di perkapalan cruise, dia ngomong, sekali-sekali saya pengen datang sebagai tamu. Dia ngomong gitu loh, visinya jelas. Saya berharap juga teman-teman di Bali, kami hadir di sini, kami punya tempat spesial di Bali. Kalau enggak, ngapain kami bangun kantor seluas ini? Ini punya kita semua loh, pakai kebun-kebunnya di sana. Beneran loh, kalau enggak spesial di sini buat apa sih? Kalau kalian puas sama kondisi kalian, jangan jalanin ini. Tapi kalau kalian enggak puas sama itu, kalian percaya bahwa kesempatan masih banyak buat kalian, tempat kita terbuka lebar buat kalian. Nah, cara achieve-nya trip, izinkan saya nonton video ini, saya tutup. Mungkin nanti ada testimoni sedikit, enggak usah langsung anoreng aja. Karena waktu ya, teman-teman lihat video ini, sekaligus saya pamit dari sini. Kalian bisa lihat video ini, mudah-mudahan kalian bisa achieve trip itu. Karena di AFC trip dibuat mudah. Kalau besok saya ada training juga di SGCC, jam berapa Cinov? Jam 6 sore saya juga ada training buat teman-teman yang mau bergabung, mau belajar cara mulainya, saya ajarin juga. Teman-teman semua orang datang dari nol di sini. Banyak orang gagal di bisnis ini karena nggak tahu caranya aja. Kami akan kasih tahu caranya dan bimbing. Saya akan setel video untuk saya pamit. Terima kasih Bali hari ini, kita mudah-mudahan terus. Kita berikan konsepnya untuk General Manager of AFC Indonesia, Bapak Niko Rapisela. Sahabat perjuanganku, member-member AFC. Trip telah dimulai. Kita ada promo trip menuju Eropa Barat. Prancis, Itali, Swiss, Belanda telah dimulai dan akan berakhir pada 1 September nanti. Masih ada beberapa bulan. Pertanyaannya adalah, penting tidak untuk achieve trip ini? Coba jawab. Sangat penting. Bagaimana membangun momentum kembali di bisnis ini? Sahabat-sahabat perjuanganku, member-member AFC, manfaatkan setiap promo yang sedang dibuat oleh perusahaan. Hari ini kita sedang buat promo ke Eropa Barat dan cruise. Bagaimana cara achieve-nya? 16 orang. Tidak peduli ranknya, ruby, safir, atau diamond, tidak peduli. 16 orang. Kita harus rekrut secepat-cepatnya. Dan kita punya waktu berbulan-bulan sampai 1 September tahun 2022 ini untuk bikin mereka upgrade menjadi diamond. Dan apabila 16 orang ini tidak upgrade, hanya setengahnya 8 orang, maka kita achieve cruise. Kenapa penting achieve trip ini, teman-temanku? Bayangkan susahnya kalian hari ini, deritanya kalian hari ini, putus asanya kalian hari ini. Dan beberapa bulan kemudian kalian berangkat ke Eropa Barat, ke Prancis, Itali, Swiss, Belanda selama 12 hari. Bayangkan, apakah lebih mudah nantinya? Apakah perjuangan kalian akan terbayar? Mungkin orang-orang yang tidak kalian pernah pikirkan, mungkin orang-orang yang selama ini menggunjing, mungkin orang-orang yang selama ini meragukan, apakah mereka akan mulai memerhatikan Anda? Maka perjuangan ini penting, teman-temanku. Maka trip ini penting sekali, teman-temanku. Karena harganya bukan saja ke Eropa Barat. Harganya bukan kesenangan saja ke cruise. Tapi harga sesungguhnya adalah perjuangan kita ke depan akan lebih mudah. Kejar teman-teman sahabat perjuanganku. Ini saatnya, harganya, momentum kalian akan bangkit. Kejar. Sampai jumpa, sahabat perjuanganku di Eropa Barat.